Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau bawa segenap hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama kita mau katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau katakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang Tuhan telah kerjakan atas kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hati kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Pagi ibadah kami Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya pagi hari ini kami dipenuhkan oleh sukacita yang datang daripada-Mu. Ketika kami datang dalam keadaan sakit, kami pulang dalam keadaan sehat. Ketika kami datang dalam keadaan yang putus asa, Engkau Tuhan Maha pengharapan, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Sama-sama kita yang percaya, kita mau katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini? Kita mau berikan salam kanan, kiri, depan, belakang. Kita mau katakan selamat beribadah. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mau serukan nama Tuhan Yesus dengan gambus dan kecapi. Tapi mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita?
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau sambung pujian kita mau katakan sungguh tak tertandingi kuasa Tuhan. Pada siapa kami membandingkan kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu Haleluya. Benar Tuhan, sungguh tak tertandingi kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami kembali Tuhan untuk datang memuji-Mu, untuk kami menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau berkata Tuhan, bahwa saat ini Tuhan, kami gak akan bisa ada di titik ini Tuhan dengan kekuatan kami sendiri, tapi karena Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, sebab Engkau kekuatan kami. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, Kaulah harapan, haleluya, Kaulah harapan, amin. Harapan, Kaulah harapanku Tuhan, dalam hidupku. Haleluya, haleluya, Kaulah harapan kami, Kaulah harapan kami yang sesungguhnya Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera. Haleluya, harapan yang hidup di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, sembah puji bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami. Di saat kami duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, kami dapat merasakan Tuhan akan terus mengerjakan apa yang menjadi, oh haleluya, jawaban dalam hidup kami. Sesuai dengan tema di gereja kami Tuhan. Kami beriman bersama-sama di dalam Engkau. Kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian kami orang yang percaya tinggal di dalam Kristus Tuhan. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, taruh kepada kami hati seorang murid yang tunduk dan taat akan Engkau ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu sering kasih. Puji Tuhan, pada saat pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan begitu baik atas kehidupan kita semua. Terima kasih buat Bapak Ose yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin minum. Tuhan Yesus begitu baik Bapak Ibu. Sedikit saya menyaksikan 1 minggu ini kami sekeluarga kurang sehat. Kemarin Grace dari kampus telepon, "Mak, aku gak kuat, udah 3 hari sakit." Kami bawa ke IGD. Di IGD dokter katakan, "Ibu kita tunggu 1,5 jam setelah suntikan 3 suntikan masuk. Kita tunggu anak ini 1,5 jam, kalau enggak nanti mondok." Saya, Tuhan tolong. Waktu itu Grace kita pulang. Sudah kata dokter, "Ibu ternyata anak ini boleh pulang." Setelah kami bawa pulang, "Enggak Mak, aku mau melayani, aku mau nyanyi." Di Petra, anak-anak pemuda remaja di sini harus mengisi pujian saat itu. Pada kondisi fisiknya panas. "Jangan, kita pulang." Sama Pak Manung, "Jangan, kita pulang." "Enggak, aku mau nyanyi, aku mau muliakan Tuhan di gereja bersama-sama." Saya sebagai orang tua berpikir, terima kasih Tuhan, Kau taruh kemampuan, kekuatan, biarkan Kristus yang menguasai hidupnya. Dan
Saya juga kurang kondisi tubuh yang sehat, Pak Manurung juga kemarin pinggangnya nggak tahu kenapa. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik. Amin Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saya tahu Tuhan Yesus begitu baik. Bapak Ibu sedikit sekali lagi, saya sudah membuat PowerPoint. Kemarin siang saya membaca firman Tuhan, kayaknya kok saya kurang serak yang ini ya, sudah saya buat PowerPoint. Jadi maaf saya hari ini nggak pakai PowerPoint. Saya katakan sama anak pemuda remaja, maaf yang tugas LCD saya nggak pakai PowerPoint tadi malam. Saya katakan, Bu Manurung kayaknya nggak yang ini yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, saya membaca firman Tuhan ini, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa buat pribadi saya. Biar kiranya apa yang saya dapatkan itu juga menjadi berkat buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes, firman Tuhan ini selalu kita dengar Bapak Ibu, selalu kita baca mungkin di acara pesta pemberkatan nikah, tapi kita mau kembali membaca kebenaran firman Tuhan ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan lihat kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Kita akan baca ayat ini bergantian. Yohanes 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu boleh ayat yang kedua dan seterusnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya kasih. Saya akan ulang ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Mengalami suatu persoalan di acara resepsi pernikahan saat itu. Bapak Ibu, saya belum pernah yang namanya mengadakan resepsi pernikahan untuk anak. Tapi saya selalu mengamati orang yang mengadakan resepsi pernikahan, pergumulan yang sangat betul-betul didoakan, yang sangat sensitif, hal tentang konsumsi. Hal konsumsi, semuanya itu menjadi sesuatu hal yang vital di acara resepsi pernikahan. Yang kedua, mungkin tempat dan lain-lain. Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita. Ini kasus kejadian yang terjadi saat kami diundang pesta pernikahan. Di suatu tempat, cuaca saat itu agak mendung-mendung begitu. Kami lagi berbincang dengan si pengundang pernikahan ini kepada kami. Lagi asik ngobrol-ngobrol, suami istri ini main mata. Main mata lirik-lirikan begitu Bapak Ibu. Karena cuaca gak mendukung saat itu. Apa yang dilakukan suaminya? Bapak Ibu, suaminya ini masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maaf, sekali lagi saya katakan minta maaf. Dia buka celana dalamnya, lalu dibawa keluar, dilemparkan ke atas genting. Pernah Bapak Ibu yang melakukan hal seperti itu? Ada seperti itu? Saya kaget dan shock. Loh Pak, itu ngapain? Penangkal Bu, supaya jangan turun hujan. Saya mau ketawa terbahak-bahak, ya piye? Ini di acara resepsi pernikahan. Artinya apa Bapak Ibu? Itu suatu keyakinan orang tersebut. Keluarga Bapak Ibu ini. Saya hanya gelik gitu ya, lucu gitu ya. Kok bisa-bisanya? Apa kaitannya celana dalam dilempar ke genting dengan hujan? Ya kan? Gak ada kaitannya.
Ya. Tapi ini persepsi pemahaman orang seperti ini. Kalau aku lemparkan celana dalamku di atas genting berarti hujan gak akan turun. Ternyata hujan tetap turun kok Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba ya Bapak Ibu ya. Jangan coba-coba. Tetap itu hujan turun malah deres ya Pak Manur ya. Hujannya deres banget. No, yang menang Tuhan Yesusku. Saya ketawa aja ya Bapak Ibu ya. Waktu saya diundang itu ampun. Nah, saya percaya situasi yang genting saat itu di pesta Kana membuat istilahnya ibu daripada Yesus prihatin, iba, kok iso ya ini terjadi seperti ini. Kalau ini terjadi kekurangan pasti akan malu. Bapak Ibu, kita akan melihat setiap persoalan dan masalah selalu pasti ada jalan. Saya yakin itu. Jangan sekali-sekali jalannya seperti yang dilakukan Bapak tadi, Bapak Ibu ya, kalau mengadakan pesta lempar sesuatu di atas genting, jangan. Itu salah. Kita akan melihat Bapak Ibu, di ayatnya yang ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya coba buka di ejaan Alkitab, firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, sementara pesta itu berlangsung, dikatakan dalam ejaan firman Allah yang hidup, sementara pesta itu berlangsung, persediaan air anggur habis, lalu dikatakan Ibu Yesus menghampiri Yesus serta menyampaikan persoalan itu kepada Yesus. Ada hal yang dikerjakan Ibu Yesus saat itu, dikatakan Ibu Yesus menghampiri di saat anggur itu habis. Ibu Yesus menghampiri Yesus. Menghampiri untuk apa? Dikatakan menyampaikan persoalan yang saat itu terjadi. Menyampaikan persoalan yang terjadi saat itu. Bapak Ibu saya kasih, ini mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita jemaat Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menghampiri Dia, menyampaikan persoalan kita kepada Dia yang mempunyai langit dan bumi. Amin Bapak Ibu, yang mempunyai hidup kita. Dan saya percaya persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan pun tahu. Menyampaikan, Yesus menghampiri dan menyampaikan. Bapak Ibu, dengan media sosial saat ini banyak kali orang menyampaikan unek-uneknya yang ada di hatinya, pergumulan yang ada di hatinya, persoalan yang ada di benak pikirannya di status. Gak perlu. Status kita kepada Yesus aja langsung. Klik. Firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Injil Yohanes 12 ayat 1 katakan. Kita menghampiri Dia, kita datang kepada Dia. Banyak kali, acap kali ini yang dilakukan banyak orang. Buat status, ini persoalanku seperti ini bla 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 bla. Aku butuh pertolongan seperti ini bla 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 bla. Tidak perlu. Kita sebagai orang percaya, Yesus orang tua daripada Yesus, Ibu Yesus. Ini suatu pelajaran buat kita. Menghampiri, menyampaikan dengan apa yang dilakukan Ibu Yesus ini, menyampaikan dan memberitahukan apa yang menjadi persoalannya. Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas pesta di Kana. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Hal ini pun bisa terjadi dalam hidup kita dan bukan bisa tetapi terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu, ada 3 hal. Mujizat sebagai jalan solusi yang terjadi di pesta Kana. Yang pertama Bapak Ibu, mujizat pengadaan. Mujizat pengadaan.
Kita akan lihat di ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat ini Bapak Ibu. Kembali kitab Injil Yohanes ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ini mujizat, jalan yang Tuhan kerjakan atas solusi yang terjadi saat itu. Mujizat pengadaan atas masalah saat itu. Bapak Ibu saudara kasih, kita ketahui bersama-sama, Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Yang kedua kita lihat, Yesus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, Yesus sanggup mencukupkan saat itu. Ini mujizat pengadaan yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu percaya mujizat pengadaan itu bisa terjadi atas hidup kita? Mungkin di tahun 2023 ini kita melewati hal-hal. Tuhan, aku membutuhkan ini, kok belum Tuhan jawab? Kok belum Tuhan kerjakan? Tuhan, aku butuh fasilitas rumah. Tuhan, aku butuh fasilitas kendaraan. Tuhan, aku butuh fasilitas anak saya supaya kuliah dengan baik, dengan biaya yang kami butuhkan. Tuhan, kami butuh fasilitas anak saya dapat pekerjaan yang terbaik. Kalau Tuhan sanggup mengerjakan di atas kehidupan pesta yang ada di Kana saat itu, saya yakin atas kehidupan kita pun Tuhan Yesus sanggup mengadakan mujizat pengadaan dalam hidup kita. Saya kalau merenung perjalanan rumah tangga kami Bapak Ibu, kayaknya kok jauh banget hal ini, hal sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Gak mampu, otak saya itu gak mampu nyanda gitu loh Bapak Ibu, gak nyanda gitu loh. Maaf, kok saya bisa seperti ini, maaf kok kami bisa seperti ini. Gak nyanda kalau menurut ukuran pikiran otak saya. Ukuran perhitungan saya. Hitungan matematika saya. Tapi perhitungan penggandaan dari Tuhan. Perhitungan pengadaan yang dari Tuhan selalu akan dikerjakan bagi umat yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Allah sanggup melakukan perkara yang besar atas kita. Itu kan Bapak Ibu manurung yang mengerti kebanyak firman Tuhan, sudah sekolah mungkin di teologi. Bukan Bapak Ibu, ini bukan berbicara titel, ini bukan berbicara apa yang sudah kita dapatkan di dalam pendidikan, tidak. Tetapi pengalaman rohani bersama-sama itu yang mau kita kerjakan di dalam perjalanan kehidupan kita, pengiringan kita kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Kalau hal-hal sesuatu yang belum kita dapatkan di tahun 2003, yakin di tahun 2024 Tuhan, pengadaan yang Tuhan kerjakan di Kana, Tuhan akan kerjakan juga atas hidup kami. Cedoklah, Yesus berkata kepada pelayan saat itu. Pelayan gak tahu apa-apa, tahu-tahu sudah terjadi mujizat. Pengadaan yang Tuhan kerjakan begitu luar biasa. Saya merenungkan, wow Tuhan kau baik. Sungguh baik. Kita akan lihat Bapak Ibu di kitab Injil Matius 6 ayat 8. Tolong Bapak Arto bantu saya baca ayat ini. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di dalam kitab Injil Matius 6 ayat 8 ini Bapak Ibu, perikop yang ada di atas tentang hal berdoa. Ini pengajaran daripada Tuhan Yesus saat itu di bukit. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin Bapak Ibu.
Bapa lebih jauh mengerti apa menjadi kebutuhan kita. Artinya apa? Pengadaan segala kebutuhan kita Tuhan sudah sediakan, sudah kerjakan atas hidup kita. Kalau kita membaca ayat kitab Injil Matius selanjutnya, firman Tuhan katakan apa? Jangan khawatir. Hal kekhawatiran Tuhan singgung lagi di situ. Burung di udara, semua Tuhan pelihara. Bapak Ibu, saya lagi membaca perjalanan kehidupan Raja Nebukadnezar dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel ini sedikit saya luar biasa gini. Nebukadnezar ini orang kafir. Orang yang gak percaya Tuhan. Tetapi dia punya passion, punya mimpi. Di dalam passionnya itu, punya mimpi itu, dia mengalami satu kegelisahan dalam hidupnya. Gelisah untuk mendapatkan jawaban mimpi yang dia mimpikan saat itu. Dia berusaha, berupaya mencari orang yang bisa menjabarkan mimpinya saat itu. Saat itu ketemu dengan namanya Daniel atau Belsasar. Akhirnya diterjemahkan begini bla 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 seperti ini. Ada bahasa dari Nebukadnezar berkata seperti ini. Saya pakai bahasa yang sederhana ya Bapak Ibu. Daniel, Allahmu itu memang Allah yang luar biasa. Allahmu itu adalah Allah yang hebat. Beda dengan Allah-Allah yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Orang gak percaya Tuhan Yesus bisa mempunyai suatu penilaian bahwa Yesus Allah yang kita sembah, Allah yang sama dengan Daniel sembah pada saat pagi ini adalah Allah yang hebat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Allah yang luar biasa. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan akan melihat, akan banyak melihat orang yang percaya dalam Kristus. Orang yang sangat luar biasa. Sekali lagi bukan satu kesombongan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya, saya yakin dalam kitab Injil Matius sudah katakan Bapa kita yang di dalam Yesus Kristus mengetahui apa yang kita perlukan, baik kita yang muda yang sudah tua sekalipun. Sebelum kita minta, Tuhan sanggup mengadakan di dalam segala kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu, ini yang menjadi perenungan kita. Yang kedua Bapak Ibu, mujizat apa, jalan apa yang diberikan saat itu atas pesta di Kana ini? Yaitu mujizat waktu. Kita akan lihat, kita akan baca di ayat yang kedua. Saya akan baca Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Di ayat yang keempat, maaf saya balik baca. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Mujizat waktu. Bapak Ibu, kita selalu melewati hidup ini dengan waktu. Tetapi kita tidak bisa memutar waktu. Siapa yang bisa memutar waktu? Tidak bisa. Tapi kita bisa menikmati waktu, bisa melewati waktu, tetapi untuk memutar waktu itu tidak bisa. Dari kata saatku belum tiba, sepertinya saat itu jawaban kabur atas Ibu Yesus. Walaupun saat itu Ibu Yesus sudah menyampaikan, menghampiri, tapi ada jawaban, saatku belum tiba Ibu. Contoh sederhana Bapak Ibu, kalau saya datang kepada suami saya, Pak, saya butuh ini. Tapi suami saya katakan, ya sudah, cari sendiri, kerjakan sendiri. Bagaimana saat itu perasaan saya? Pasti saya akan ciut. Bahkan bukan hanya ciut, bisa saja jadi marah. Kok begitu toh? Ya. Pada saat Yesus mengatakan saatku belum tiba.
bukan berarti mujizat waktu yang dari Tuhan Yesus tidak terjadi atas kehidupan kita. Dikatakan, tapi Yesus tetap melakukan mujizatnya. Ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Walaupun ada bahasa saatku belum tiba, di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus tetap memberikan satu jawaban. Isi, tetap isi. Artinya apa Bapak Ibu? Allah mengatur waktu untuk kehidupan kita. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dia mengendalikan segala waktu. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Allah yang mengatur waktu buat hidup kita, bukan kita. Banyak anak-anak Tuhan kecewa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaan Tuhan, meninggalkan pelayanan yang dipercayakan. Karena apa? Apa yang dia inginkan, apa yang dia mohonkan, dia punya target waktunya dia, tetapi bukan target waktunya Tuhan. Ini yang membuat orang banyak meninggalkan Tuhan. Saya mengalami Bapak Ibu, saya usia 30 tahun tuh usia di mana saya menikah. Saat itu saya betul-betul, wah orang tua ayo kapan? Karena adik saya sudah punya calon, saya belum saat itu. Sudah ada dalam doa. Ya. Tepat di usia 30 mendekati berapa bulan gitu ya Bapak Ibu. Pak Manurung, ayo kita menikah. Akhirnya kami menikah. Kalau saya memaksakan waktunya saya saat itu, mungkin saya nggak akan dapatkan Pak Manurung yang terbaik. Waktunya Tuhan yang selalu yang terbaik buat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau seandainya saat itu Ibu Yesus ngomel-ngomel, ngoceh, marah, ngambek. Waktu saatku belum tiba. Nak kue gak tahu diri, kue itu anakku. Bisa aja kan seperti itu Bapak Ibu. Kok seperti itu jawaban sama saya? Kok gak menghormati saya? Tetapi di balik bahasa Tuhan Yesus itu semua, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lebih dan lebih dan lebih. Amin Bapak Ibu. Waktu Tuhan kalau sudah Tuhan kerjakan adalah hal yang lebih dan lebih. Waktu saya dibohongi orang, oh ternyata waktunya Tuhan ada jawaban seperti ini buat saya. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Bapak Ibu kita akan lihat kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Tolong Pak Arto bantu saya baca ayat ini. Kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat sampai ke 6 Pak. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin waktu-waktu ini kita banyak mencucurkan air mata. Waktu ini adalah waktu yang bergumul dan bergumul dan bergumul.
Tetapi ayat yang keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb memiliki arti yaitu kering. Ini adalah padang gurun yang ada di Israel. Mungkin seperti itu. Kita sudah banyak waktu kita berikan dengan cucuran air mata permohonan kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Kita akan melihat jawaban kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan kerjakan atas hidup kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik atas hidup kita. Poin yang ketiga, kita akan melihat mujizat kasih. Ayat yang ke-9 saya akan baca dalam Yohanes 2. Pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Ternyata Bapak Ibu, pemimpin pesta ini tidak mengetahui apa yang terjadi saat itu. Kehabisan anggur saat itu. Mujizat kasih dikerjakan atas kehidupannya. Walaupun saat itu Yesus berkata, waktuku belum tiba, tetapi Yesus tetap melakukan mujizatnya. Karena apa Bapak Ibu? Janji Tuhan kepada umat Tuhan sesuai dengan kitab Roma pasal 10 ayat yang 11. Tolong Pak Arto saya dibantu. Roma 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin Bapak Ibu. Kitab suci yang berkata Bapak Ibu, bukan Ibu Manurung, bukan para pengkhotbah, tetapi kebenaran firman Allah berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus tidak mempermalukan pemimpin pesta saat itu. Tuhan tidak mempermalukan Ibu Yesus saat itu, bahwa di dalam Yesus ada waktunya untuk melakukan mujizat pengadaan. Di dalam Yesus ada waktunya di mana Tuhan akan mengerjakan janjinya atas hidup kita. Karena apa? Kita umat-umat pilihannya yang tidak akan pernah dipermalukan di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Cukup Yesus yang disalibkan, yang telah dipermalukan di muka bumi ini. Tetapi kita dikatakan karena kita umat kepunyaannya, kita milik kesayangannya, kita umat perjanjiannya, Yesus tidak mau mempermalukan hidup kita. Luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Mari saya selalu katakan, mari kita jangan berhenti hanya karena persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat Pak Manurung waktu khotbah, tetapi mari kita bergerak. Seperti Ibu Yesus katakan, menghampiri siapa? Dia, memuliakan Dia. Sesuai dengan kitab Mazmur ini, muliakan Tuhan terlebih dahulu, tinggikan Dia, agungkan Dia. Kita memperkuat keyakinan kita kepada Dia yang memiliki hidup buat hidup kita. Saya merenungkan hal ini, Tuhan, sungguh Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami, umat-umat-Mu. Cukup Yesus yang sudah dipermalukan di muka bumi ini lewat Dia disalibkan. Karena lambang salib bagi mata dunia ada orang yang berdosa. Tetapi hal itu tidak buat kita, kemenangan buat hidup kita. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Dia. Karena firman Tuhan itu luar biasa buat kehidupan kita. Gak ada orang yang menang, dia diam, gak ada. Tidak ada orang yang menang, dia tidak akan melewati peperangan, tidak ada. Justru dengan persoalan masalah, ini solusi jalan membuat kita melihat kemuliaan demi kemuliaan
Tuhan kerjakan. Maka di ayat yang ke-11 dikatakan demikian firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes tadi. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai hal yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya percaya dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengerjakan, di mana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya atas kehidupan kita, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu, mari jangan kita mempermalukan diri kita, hanya sikap perbuatan kita yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tapi mari kita mau terus menghampiri Dia dan menyampaikan semua atas apa menjadi persoalan kita kepada Dia. Karena Tuhan sanggup mengadakan mujizatnya dalam pengadaan yang sesuai dengan rencananya. Dan waktu Tuhan yang selalu terbaik atas kehidupannya. Dan kasih-Nya selalu tercurah atas hidup kita. Amin. Kita datang kepada Dia, kita angkat suatu pujian kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Amin, amin. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Benar Tuhan, amin. La jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekasih. Ya kan yang ku perlu, Kau setia. Amin. Kau mulia Tuhan. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Benar Tuhan. Dia kan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia. Sekali kita katakan, Kau tunjukkan terus kasih setiamu atas kami Tuhan. Kau tunjukkan terus kasih setiamu atas umat-Mu yang mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, kau setia Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia Bapa, kau setia, oh kau setia, kau mulia Bapa, kau setia, oh haleluya, 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 haleluya Yesus, glory, glory, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Bapa yang setia atas hidup kami. Kau telah selalu tunjukkan jalan-Mu atas kehidupan kami. Mari Bapa, terus tunjukkan apa menjadi rencana-Mu, jalan-Mu atas kami Bapa. Kalau Engkau sanggup memberikan jawaban atas pesta di Kana, demikian juga atas kami umat-umat-Mu pada pagi ini. Kami percayakan semuanya itu di dalam nama Yesus. Engkau Allah sumber kemenangan, sumber jawaban buat kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang berkekurangan. Engkau Yehova Jireh, Kau sudah mencukupkan untuk segala sesuatunya. Dan Kau mengadakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini, kita mau menyimak beberapa warta gereja. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Ibu Martalina Gultom. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Datang dan ikutilah kebaktian WBI pada hari Kamis 14 Desember 2023 pukul 5 sore. Rapat Natal akan diadakan setelah ibadah, diharapkan semua panitia Natal dapat hadir. Hadirilah perayaan Natal bersama gereja-gereja sekota Semarang 2023 pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 pukul 5:30 sore. Di Holy Stadium JKI Injil Kerajaan Komplek Grand Marina Semarang. Bagi jemaat yang akan mempersembahkan persembahan Natal, bisa mengambil amplop persembahan Natal di pintu depan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita berdiri bersama. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu lewat ibadah kami pagi hari ini. Belajar dari kisah perjamuan kawin di Kana, kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kami belum mengalami mujizat dalam setiap langkah hidup kami. Kami belum mempunyai pengalaman pribadi dengan Engkau. Tapi waktu Tuhan akan menunjukkan bahwa Engkaulah Allah. Tetap kekuatan kami, andalan kami. Tidak ada yang lain kecuali Engkau Allah di dalam Yesus yang memberi kekuatan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Martalina Gultom yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan terus memberkati keluarga Bapak Manurung dan Ibu dan Grace dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, beri kekuatan bagi mereka yang putus asa, dan selalu buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini mengalami masalah dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kami tetap terus berdoa. Berkati juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online sebentar sore. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas setiap suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Dan menjelang pilihan presiden yang akan datang, kami terus bawa doa dalam syafaat kami. Kami percaya yang terbaik Tuhan akan munculkan sebagai pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Dan kami percaya Indonesia penuh kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan pulang. Biarlah Tuhan menyertai kami. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini, pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita diselamatkan dan ditebus menjadi ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas. Tuhan memberkati engkau. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya untuk memberikan damai sejahtera hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.